Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizwan Noprian. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba sedikit menjelaskan tentang layanan cloud computing dan juga sekaligus mendemonstrasikannya. Nah, di sini saya menggunakan salah satu penyedia layanan cloud computing terbesar di dunia ya, yaitu Alibaba Cloud. Nah, untuk menggunakan layanan cloud computing ini, saya mendaftar sebagai students ya. Nah, jadi si Alibaba ini membuka sebuah beasiswa student. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan akun students? Di sini saya buat akun terlebih dahulu. Nanti akan saya drop link di deskripsi. Dan juga selanjutnya kita perlu melakukan upload atau melampirkan berkas ya untuk membuktikan bahwa kita adalah seorang mahasiswa aktif. Nah, biasanya yang perlu di-upload adalah kartu tanda mahasiswa, selanjutnya adalah jadwal perkuliahan, transkrip nilai, dan lain-lain. Nah, setelah Alibaba Cloud mengupload eh, berkas-berkas kita, maka kita akan mendapatkan akun ya, dan kita bisa menikmati layanan-layanan cloud dari Alibaba ini sekaligus mendemonstrasikannya. Nah, langsung saja, setelah proses pembuatan akun selesai, ini adalah dashboard ya dari akun saya. Nah, di sini kita bisa melihat berbagai informasi. Salah satunya adalah layanan-layanan yang disediakan oleh Alibaba Cloud. Nah, di sini ada computing, ada container, ada storage, ada networking and CDN atau content delivery network ya. Ada security, ada middleware, database, analytic, computing, AI, dan machine learning, dan lain-lain. Nah, ini layanan-layanan kita bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan. Oke, di sini saya akan coba menjalankan suatu layanan terkait web development ya. Nah, layanannya adalah Elastic Compute Service. Nah, apa sih Elastic Compute Service atau sering kita singkat sebagai ICS? Jadi ICS ini adalah layanan tingkat tinggi ya yang berbasis IaaS atau infrastruktur as a service di mana layanannya stabil, andal, dan juga dapat diskalakan yang disediakan oleh Alibaba Cloud. Jadi kita tidak perlu memikirkan bagaimana infrastrukturnya, tidak perlu kita siapkan juga. Nah, kita hanya langsung menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, selanjutnya di sini juga salah satu kelebihan dari akun beasiswa students ini adalah Alibaba menyediakan hands-on lab ya. Nah, di sini kita bisa explore dan juga eh, mempraktikkan langsung ya, dibantu dengan panduannya. Nah, jadi di sini kita bisa coba-coba dulu ya sebagai seorang pemula. Oke, berkaitan dengan web development, saya akan coba di create a cloud-based blog with ECS. Langsung saja kita klik. Nah, di sini kita perlu memilih salah satu cloud service ya yang related. Nah, di sini sudah di suggest yang related itu adalah Elastic Compute Service. Nah, kita klik saja. Oke. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu instance ya yang sesuai dengan panduan yang ada di eh, manual lab ini. Nah, di sini kita perlu menyiapkan satu instance ya. Nah, kita coba klik instance ID-nya. Ini adalah instance ID-nya. Kita klik. Kita tunggu sampai semuanya terlihat ya informasinya. Nah, sesuai dengan panduan yang ada di lab manual, nah di sini kita harus memilih region, zone, operating systemnya, dan juga tipe ECS-nya. Nah, kita sesuaikan instance kita sesuai dengan panduan yang ada di sini. Kita cek ya. Nah, di sini saya sudah memilih regionnya yaitu Singapura, zonanya Singapura zona B. Selanjutnya yaitu operating sistemnya menggunakan CentOS versi 7.9 64 bit dan juga tipenya SES tipe T5.
atau instance family-nya SES.T5. Oke, ini semua sudah sesuai ya. Sudah sesuai, kita langsung saja ke next page. Nah, selanjutnya kita perlu masuk ke dalam terminal dari si SS ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini kita lihat ada di pojok kanan atas ada Open Web Terminal. Kita klik saja. Kita tunggu. Nah, selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan akun ya dengan username root dan passwordnya yaitu SS123456. Login. Nah, apabila kita telah berhasil masuk ke dalam terminal, maka akan muncul pesan ya, Welcome to Alibaba Cloud Elastic Compute Service. Nah, berarti di sini kita sudah bisa masuk ke dalam terminalnya. Nah, selanjutnya, pertama kita akan install salah satu web server ya, yang umum digunakan, yaitu Apache. Nah, bagaimana cara installnya? Kita lihat saja di manual labnya ini. Nah, di sini ada sintaks ya atau komen yang perlu diperintah, yang perlu kita masukkan ke dalam terminal. Kita copy dan paste saja. Nah, lalu enter. Nah, sekarang paket-paket dari Apache sedang diinstal ke dalam sistem operasi kita. Kita tunggu sampai dengan selesai. Sampai dengan ada pesan komplit. Nah, di sini sudah muncul ya, teman-teman. Komplit. Nah, artinya kita telah menginstal web server Apache di dalam OS kita atau instance kita. Nah, selanjutnya kita coba cek versi dari Apache servernya. Nah, caranya tinggal kita copy ya. Ini httpd spasi minp, lalu kita paste ke dalam terminal dan enter. Nah, di sini terlihat bahwa server versinya itu adalah Apache 2.4.6 dengan sistem operasi CentOS dan juga di tanggal build-nya ada ya, tanggal 30 Mei 2023. Oke, selanjutnya kita akan coba jalankan service dari HTTPD atau Apache server ini ya. Kita copy saja sih komennya, lalu kita paste ke dalam terminal, lalu enter. Nah, selanjutnya, selanjutnya untuk mengecek apakah service Apache kita sudah berhasil atau web server kita sudah berjalan servisnya, kita coba cek dengan cara kita kembali ke Elastic Compute Service. Nah, di sini ada public IP ya, kawan-kawan. Nah, kita copy saja, lalu kita masukkan ke new tab di browser kita. Nah, di sini kita paste saja public IP yang telah kita copy sebelumnya. Lalu enter. Nah, apabila tampil seperti ini ya, testing 1 2 3. Nah, berarti web server Apache kita telah berhasil terinstall dan juga telah berhasil dijalankan. Oke, kembali kepada terminal kita. Nah, selanjutnya, selanjutnya kita akan coba menginstal ya database engine ke dalam instance kita ya. Nah, di sini kita akan gunakan MariaDB server atau Maria Database ya server. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita tinggal copy komen yang ada di lab manual ini. Kita kopikan ke dalam terminal. Nah, lalu klik enter. Nah, tunggu sampai proses paket-paket dari MariaDB server ini terinstall ke dalam instance kita. Nah, telah muncul pesan komplit berarti sudah berhasil ya, teman-teman. Selanjutnya,
kita akan coba jalankan MariaDB yang telah diinstal oleh kita sebelumnya ya. Kita copy lalu paste seperti biasa ke dalam terminalnya. Sistem ctl start MariaDB. Kita tunggu. Oke, selanjutnya kita akan mengatur inisial password ya ke dalam root user kita. Nah, bagaimana caranya? Kita ketikkan perintah ini ke dalam terminal, lalu enter. Nah, password di sini biarkan kosong, lalu kita tinggal enter saja kawan-kawan. Nah, lalu kita masukkan password baru. Passwordnya biar mudah ya, biar mudah diingat 123 saja ya, sampai dengan 9. Konfirmasi password lagi ya, masukkan password sebelumnya. Nah, kita telah memasukkan inisial password untuk masuk ke dalam root dari MariaDB server kita. Nah, selanjutnya kita akan coba connect ya ke dalam database kita, atau kita masuk ke dalam database dengan cara ketik MySQL min u root min p lalu enter. Nah, masukkan password yang telah kita tambahkan sebelumnya. Nah, apabila ada pesan welcome to MariaDB Monitor, berarti kita sudah berhasil masuk ke dalam atau connect ke dalam database MariaDB. Oke, selanjutnya untuk keperluan web development, kita akan menginstal salah satu eh, database ya, atau kita akan buat sebuah database ya yang bernama WordPress. Nah, karena nanti kita akan gunakan CMS WordPress ya. Nah, kita ketik create database WordPress. Nah, lalu enter. Oke, query oke, artinya sudah berhasil ditambahkan ya database baru bernama WordPress. Nah, kita coba cek ya apakah database WordPress benar-benar sudah ditambahkan. Nah, kita coba show database. Ya, di sini ada ya, di paling bawah ada WordPress. Artinya database baru bernama WordPress sudah berhasil kita tambahkan. Oke, selanjutnya kita keluar dari eh, database MariaDB dengan cara ketik exit saja ya. Sorry, ketik exit. Kita sudah kembali ke root ya dari operating system kita. Nah, selanjutnya, selanjutnya kita akan coba install salah satu bahasa pemrograman ya yang umum digunakan dalam pengembangan web, yaitu PHP. Nah, kita coba masukkan komen yang ada di dalam panduan ya. Nah, seperti ini. Kita enter. Tunggu sampai dengan proses instalasi paket-paket ini berhasil. Nah, jika ada pesan komplit, berarti sudah berhasil terinstall ya, kawan-kawan. Oke, selanjutnya untuk mengecek apakah PHP kita sudah benar-benar terinstall dan berjalan ya, kita akan buat sebuah pesan ya atau info ya. Nah, caranya kita coba ketikkan eh, seperti ini, echo PHP PHP info, lalu disimpan dalam direktori HTML ya. Nah, untuk nanti kita coba tampilkan di public IP address. Kita enter. Nah, selanjutnya kita restart web server kita atau HTTPD kita dan ketikkan komen systemctl restart HTTPD. Nah, enter. Oke, sekarang kita akan coba ya apakah
PHP Info ini sudah terinstall atau terjalankan di dalam web server kita. Caranya kita kembali ke dalam tab testing ini ya, yang tadi public IP address-nya. Lalu kita tambahkan di akhir yaitu slash PHP info. Nah, apabila muncul seperti ini ya, ada informasi terkait PHP kita yang sudah terinstall mulai dari versi dan lain-lain, berarti PHP sudah berhasil diinstal ke dalam instance kita. Baik, sampai sini kita lanjut lagi. Oke, selanjutnya, selanjutnya kita akan install salah satu content management system ya, yaitu WordPress ke dalam instance HCS kita. Nah, caranya kita coba ketik yum spasi min y spasi install spasi WordPress ya. Kita enter. Nah, kita sudah install paket-paket dari WordPress ya, kawan-kawan. Selanjutnya kita akan coba merubah eh, file yang bernama wp-config.php ya, dan juga akan melihat atau merubah ke dalam sebuah jalur yang absolut ya ke dalam operating system kita. Nah, kita masukkan saja sintak ini, klik OK, lalu enter. Nah, selanjutnya kita akan pindahkan file dari WordPress ini ke dalam Apache root directory. Nah, jadi kita perlu pindahkan dulu terlebih dahulu ya. Masukkan maaf, perintah ini ke dalam terminal kita, lalu OK. Selanjutnya enter. Nah, jadi sudah kita membuat sebuah directory baru ya bernama wp-blog di var www.html. Lalu kita pindahkan ya. Oke, selanjutnya kita akan memodifikasi file wp-config.php kita ya, yang sebelumnya sudah dibuat. Nah, tinggal masukkan saja sintaksnya. Nah, ini, lalu enter. Oke. Nah, selanjutnya kita akan cek ya, apakah yang telah kita rubah tadi modifikasi hal tersebut, apakah benar-benar benar hasil kita rubah dan tersimpan. Masukkan saja sintak ini ya. Lalu kita oke, lalu enter. Mohon maaf. Kita masukkan sintak ini ya, kawan. Nah, sini kita coba cek ke atas, lihat di db name, db user, db password ya, dan db hostnya. Nah, kita sudah rubah db name-nya menjadi WordPress, db usernya root, db passwordnya 134567899. Oke. Selanjutnya, kita akan coba masuk ya ke dalam WordPress kita dengan cara kita rubah URL-nya ke dalam WP blog ya yang sudah kita setting sebelumnya. Ini. Nah, di sini sudah berhasil terinstall ya kawan-kawan WordPress-nya. Sebagai contoh di sini kita coba uh, rubah beberapa isian ya untuk kita coba ke dalam WordPress kita. Kita coba sesuai dengan panduan kalau ABC.
Username-nya admin. Passwordnya kita copy dulu ya. Password kita kopikan ke dalam Notepad ya. Apabila untuk jaga-jaga apabila nanti dibutuhkan. Lalu kita ganti emailnya admin.com. Admin.com. Oke. Selanjutnya tinggal install WordPress. Nah, di sini kita sudah berhasil ya menginstal WordPress. Coba kita login. Login. Ya, berhasil ya. Nah, di sini kita sudah berhasil menjalankan sebuah CMS ya, Content Management System untuk web development kita. Nah, dari sini kita tinggal bereksplorasi lebih jauh ya mengenai apa saja isi dari web yang akan kita gunakan atau apa saja fitur-fitur yang akan kita tampilkan untuk website kita. Oke, kawan-kawan, mungkin sampai sini dulu tutorial yang dapat saya demonstrasikan. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.